saudara kita Al-Ustaz Mustafa, orang tua almarhum Ananda Mufti Al-Baragi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih 8 hari yang lalu. Tidak jauh di tempat yang sama, teman sepedaki juga belum sadarkan diri, ditabrak dari subuh. Ismail Madu, bujang dari Baranggasan. Saya sebelum kesini masih dapat WA, besok kita lihat beliau. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, guru saya ada Ustaz Al-Mukarram sekali, maafkan dulu Ustaz saya berbicara di situ. Dan saudara-saudara saya Ustaz yang lain, khusus ibu-ibu majelis taklim di perumahan Negeriah Barang-Barang yang tampil pada malam ini. Saya lihat pada mana bisa pesan kiri aja nggak dari Pak Raja Wiyoto. Saya berdiri di sini bukan mau mengajari Bapak Ibu, bukan mau menggurui, tapi saya hanya ingin saling ingat mengingatkan, saling menasihati, karena nasihat bagi kita adalah hal yang penting. Hadinun nasihat, agama adalah nasihat. Jadi bagi orang yang tidak mau dapat nasihat, bisa dikatakan agamanya rapuh, agamanya kosong. Karena orang yang beragama insya Allah butuh nasihat. Apatah lagi orang beriman butuh diingat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Malam ini insya Allah kita semua adalah golongan orang-orang yang beriman. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah yakin bahwa Ananda almarhum telah pergi dipanggil oleh Allah. Insya Allah husnul khotimah. Perjalanan pagi pergi menuntut ilmu adalah perintah Allah, perintah Nabi. Kita yakin itu adalah sesuatu yang baik, insya Allah. Yang kita belum yakin ialah kita yang ditinggalkan, sahabatnya, keluarganya. Apakah nantinya kita husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya, karena kita bermimpi, bercita-cita kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan baik dan beribadah. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat orang yang mati lagi azan, orang mati lagi salat, orang mati sementara berwudu mati, pergi berangkat umrah, di perjalanan umrah mati, haji dia mati, Masya Allah. Dalam keadaan bersedekah dia mati. Tapi tidak sedikit orang lagi mak boto ini mati. Minggu yang lalu ada orang kecelakaan juga di Tompo Bulu,
tabrakan antara penjual sayur dengan orang yang baru pulang minum. Tembus itu patut standar kayunya itu penjual dengan kepalanya. Saya yakin bebas gratis masuk neraka karena boleh minuman itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tinggal memilih kita yang mau yang memilih dipilih yang mana, mau yang husnul khotimah atau mau su'ul khotimah. Insyaallah kita ingin husnul khotimah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kita hanya ingin malam ini saling mengingatkan. Karena kalau persoalan ceramah, nah tidak ada kalau jago ibu-ibu macam mapamula ele lentu wani lentu lo matino macam anu ya beda iku macam mau diantre na perusahaan ini pak mau yang macam itu ini apalagi kalau kain dah ini mati rumah tu lakai macam mau itu kalau lagi culin oh ya aku. Karena menurut Dr. Aisyah, makunreye 20.000 kata, 2.000 kata yang harus keluar di mulutnya sehari semalam. 2.000. Jadi kemudian memang nggak sampai 2.000, dia campur. Jadi urutannya paling 500 satu hari satu malam, 500. Tuh. Jadi biasanya dimulai dengan kau imat ceramah, kau nak mengkelilingi imat ceramah, yang ini kau wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi istrinya Pak Ustaz Mustafa insyaallah tidak. Ya, apalagi Ustaz Alwi kalau istrinya masya Allah tidak. Namaku, ya kumatin bro. Namaku. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita saling mengingatkan. Iya, saling mengingatkan, saling menasihati. Insyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ingin iman kita diuji oleh Allah dan kita ingin lulus dengan lulus yang memuaskan, ya, karena Allah akan pasti menguji iman kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf dan seterusnya. Allah akan datangkan ujian, ya, pasti diuji iman kita. Diuji kita punya iman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Saya tidak biarkan kalian berkata aku beriman kepada Allah kemudian tidak diuji. Tidak, diuji kita punya iman. Malam ini kita semua berkata saya beriman kepada Engkau ya Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak beriman dengan kalimat saya beriman kepada Allah. Tetapi apakah iman kita diterima atau tidak? Diuji dulu. Pada tu ibu-ibu, engkau lawanlah, engkau lawan tapu, melo ini banu, ditimi ini panggaliu lawangi, dipasai, agar lamu mamal lawangi, diuji dulu. Siapa tahu lawan Jakarta tapi ini cilok berbada ulaw, padahal tidak, bukan emas. Bukan emas. Datang ke penjual emas tadi, ini emasku 10 gram 23 karat. Ustaz Alwi yang paling banyak tahu persoalan seperti itu. Diuji dulu, ditimbang dulu, kemudian dites berapa karat. Sama juga kita punya iman Pak. Diuji dulu, diuji. Saya beriman kepadamu ya Allah, saya beriman kepada 6 rukun iman. Apa betul? Diuji dulu. Apa alat ujinya? Iman kita. Di dalam Quran ada beberapa alat uji. Ya? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah ujian bagimu.
Iya. Allah kasih anak ujian. Dikasih satu anak ujian, dikasih dua anak ujian. Selalu sudah berapa? Tujuh ya? Satu ibu, 7 anak satu ibu. Jadi kalau 2 ibu berapa besar? 14, Masya Allah. Tidak dikasih juga anak itu juga ujian. Seperti siapa? Oh saya. Seperti saya. Dikasih anak oleh Allah ujian. Tidak dikasih juga ujian. Tasanya kapan maka dedek diuji, nak dedek digagal, diuji. Nak lewat di kampung yang ada tanya itu. Siapa anak? Benci dia ada tu kampung ngaju-aju tadi Ustaz. Aju. Kenapa kasih aju? Nasa gini ka aju. Nasa miwaju ku pantai, padahal aju ku makencam mo pa. Liso sikit ko pernah nagpagtawad, natanya sikit. Ada tu penting. Lima periksa ni biasa tu ujian. Biasa sa dilo si jago nagtawad gara di pakutan anak selesurang di kampung. Mo tu mega to mo mega bola makasih bola menarik kolega agama. Ujian. Jadi ada anak dikasih anak, tidak dikasih anak juga ujian. Ada saya punya lagu dikasih anak. Hanya 1 minggu pergi. Dan ketika itu dia mengatakan lebih musa di dalam kode ngeri anak malah talos. Tapi ini adalah ujian. Karena Allah yang bilang dikasih ujian, tidak dikasih juga ujian. Dikasih harta ujian, tidak dikasih juga adalah ujian. Tapi ada di lain ayat di surah yang sama, di surat Taghabun, Allah tidak mengatakan bahwa anakmu itu adalah ujian. Ya ayyuhalladzina amanu min azwajikum wa auladikum wa atukum. Wahai orang beriman, istrimu dan anakmu bukan ujian. Dia bilang Allah di sini. Allah bilang apa? Anakmu itu adalah musuhmu. Ya? Jadi ada anak itu bukan ujian tetapi musuh. Biasa kita minta Pak, Bu, tomatua si musuh si bawa anaknya. Tahun 2002 saya pernah angkat mayat orang tua di sumur. Siapa yang bunuh? Anaknya. Di mana? Pas di depan pondok pesantren Darul Istiqamah. Saya kebetulan bantu polisi. Waktu itu yang jadi Kapolsek di Maros Baru adalah Pak Maskud. Saya bantu angkat. Ternyata sudah kurang lebih 59 hari di dalam sumur. Tidak ditahu bahwa ada di situ dikubur bapak. Siapa yang bunuh? Anaknya. Anak yang disayang sama bapaknya. Karena anak ini dipenjara di Kolaka karena membunuh, bapaknya sayang anaknya. Minta penjaranya dikasih pindah di Palopo. Setelah di Palopo keluar dari penjara, minta uang sama bapaknya tidak mau kasih uang, ya bunuh dulu bapaknya, kemudian mau ambil uang di bank. Na'udzubillah. Jadi benar kata Allah bahwa anakmu itu bisa menjadi musuh. Jadi hati-hati kata Allah, hati-hati. Biasa ada orang tua mengatakan, Ustaz, telu anakku kasih stres kasar di tinggi darah kasar di taruh anak. Ya Allah ya Rahman. Dalam gitu. Telu anakku kasih. Tapi ada juga orang, ada teman saya, sahabat saya, 10 anaknya,
anak penghafal Quran. Yang lainnya menyusul menjadi penghafal Quran. Masya Allah. Satu minggu yang lalu saya pergi meruqyah di rumah sakit. Orang tua yang saya ruqyah, anaknya 11. 3 profesor, 5 doktor. Masya Allah. Jadi makhluk gue gungkan anak datang dengan saya maka benar ya. Jauh nak. Ya itu si belok mak belok dos kasih dengan itu si belok jadi. Itu si belok jadi. Katanya saya kasih. Kau caranya dengan jadi. Ini di Pabura, lupa di Pabura ini. Goncang supaya dia jadi itu sih kau cerah ditutup dia masuk. Deh hari dia jadi. Betul maka deh tetangga sih pabari ustaz. Leceh darah ni. Kada ya. Dia tu magampang leceh darah pak masuk itu lina darah. Darah bala lagi wali ko di tompo bulu tali 50 juta. Iya, apalagi kalau darah jok tambah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi begitulah yang namanya kehidupan berkeluarga anak. Anak jadi ujian, anak jadi musuh. Tetapi di surah Al-Kahfi Allah berkata lain. Zinatul hayatad dunya. Anak dan harta dan anak adalah perhiasan. Belo-belo, kebanggaan, Masya Allah. Kaitan di sini Pak. Kalau sudah anak tak Masya Allah membanggakan. Iya. Sudah wisuda, sudah pengantin, dipasang di foto di ruangan temu. Bangga, ada rasa bangga, ada rasa senang mempunyai keluarga anak. Dan ini tidak bisa dipungkiri, fitrah manusia. Iya. Biasa tuh bisa dicemburu kung kata-kata ini ya anakku. Alina to si paringa kasi ulang-ulang tal 5 juta si ulang. Masya Allah nagiringan kumpulan di berlayar. Masya Allah. Tapi kebiasaan mukura buting si Meloto magtalo di bapanan mo. Ito pajapagahan. Talo niya na bapak umana kasi mongkoso di hakikan di pabot. Dede anak sorok kau to mapakot. Yang mau itu yang membanggakan. Napendre haji teman-teman, napendre umrah teman-teman, Masya Allah. Nariko kalolo si Pemo bapak na napabutis. Ang gato biasa mapakro. Napabuti. Ang gato biasa napabuti ko na. Panita mo pa yung magagaya. Pabuti. Kapag gagalak kayo ng doka. Supaya menjadi anak yang membanggakan. Ikaw pabuti. Anakku. Masya Allah. Tapi mereka biasa anak dia bisa dikasih elo nampunan, bisa dimakan ambo oleh mo pa mesa bingkung na dia sa parang ina. Ya biasa kasi tumatong boleh carang jadi bola. Ustaz. Melasay ko pa. Ogo na nagkuwani, tema ti rumah tangga. Ya gusto na po matin ro kurang lima, majama-jama dah. Langsung waktu kan jadi nakawis kalau saat apa. Nasa ngagas tas nakalogi di Pak Bayi. Nasa makan kita nasa bawis. Langsung anak macam masih ustaz magatos nakalo di Pak Bayi bapak. Nakabalo Pak Bayi. Langsung nakita ni jadi kun nasa kami man dijangka ko po ustaz. Iya. Tapi hampir 20 juta duit. Na 30 juta nilaw. Nasa wajib taringi bapak tak nalo ke masur jangka. Malasay bapak tak gara-gara ini. Nasa makurus tak nasi. Oh insya Allah bulan depan saya angkat. Alhamdulillah di Pak Bud jangan. Omega itu biasa anak dari sini. Jadi begini anak. Zinatul hayatad dunya. Anak itu adalah belo-belo.
Di lain ayat yang biasa menjadi doa kita, Pak Ibu, anak itu adalah penyejuk hati. Apa doanya, Bu? Rabbana hablana min azwajina wa surriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Do pasal itu pencet apalah doa nak apa ini? Jadikanlah pasanganku ya Allah, istriku apa penyejuk hati. Masya Allah, anakku penyejuk hati. Pasanganku penyejuk hati. Ya Allah, jadikan ya. Kulita baineta ya Allah, watulna ma'lumu bainaku ya Allah, langsing. Sekali narapi 50 tahun langsung pada rantang 5 susu di tangga pun dibunjuk dah tiga itu. Tetapi karena istri beriman menyejukkan, menyejukkan, minta kepada Allah, ya Allah kulihat istriku musipoh pada tu di tengah darai payung ini kocau ilahnya isinya tak telur. Coba, tetapi menyejukkan hati. Nah biar seperti Syahrini Inul Daratista, tapi kalau lagi marah ditolong kasih dia Luna Maya. Tidak sih, bukan itu yang kita butuhkan, cantik seperti itu. Tapi cantik apa? Inner macam itu. Inner beauty. Cantik dari dalam. Apa yang membuat cantik dari dalam? Banyak berzikir. Astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau tanggal baru zikirnya bagus. Lebih kebetulan di tanggal lain. Coba. Inner beauty, cantik. Begitu juga istri, lihat suaminya, Masya Allah, pasanganku ya Allah. Mau lima putih mana janggut nah tahu betul. Itulah kita. Lihat anak, menyejukkan hati ketika anak dipandang, ya Allah anak saya. Dicium, dibelai, dimanja anak-anak kita, insya Allah. Orang tua yang tahu agama, insya Allah tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anakku ini menjadi anak yang saleh. Saya yakin Ustaz Mustafa Sahibul Bait sudah dihafal di luar kepala ini. Anaknya alhamdulillah alumni Al-Islah, sekolah agama, padahal ketua SD Mekahwi kulit ketua SMP, tapi dia tahu bahwa anaknya ingin jadi anak yang saleh. Itu biasa tahu deh, mana perhatikan anak-anak pokoknya ketika kalau masih tua. Pada mendemus tuh mah. Tidak, ada mentor bedanya. Ada bedanya sekolah agama dan yang bukan sekolah agama beda. Hasilnya insya Allah beda. Dan inilah yang kita inginkan Pak Ibu. Anak kita menjadi penyejuk hati. Penyejuk hati. Dan saya yakin kita semua para jamaah, keluarga, kerabat yang hadir pada malam hari ini, kita menginginkan anak-anak kita, generasi yang insya Allah mengenal Tuhannya, mengenal agamanya dengan baik, taat kepada Allah. Persoalan takdir, kita sudah beriman kepada rukun iman yang enam. Tapi usaha, ikhtiar dan doa kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang salehah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang tua. Karena kita ingin anak menjadi penyejuk hati. Investasi dunia
Investasi akhirat. Di dunia anak kita ketika kita tidak ada, dia yang mendoakan kita. Maka bagaimana nih almarhum? Dia sudah pergi dulu. Oh, insya Allah kalau di surga beliau ada nanti menjadi penjemput di pintu surga. Beda Pak, ada penjemput dan tidak ada penjemput. Lokan segala umrah, pun rewat umrah dengan jemput. Pada kita temu. 3 kilo lokai malah pasti. Tapi kalau ada penjemput, baru turun dari pesawat ada yang jemput. Masya Allah, ada yang penjemput. Insya Allah Mufti Al-Baraki ada di pintu surga menjemput nanti Pak Mustafa sekeluarga. Senyum bayi ini anak dulu yang hafal 30 juz alumni Tahfizul Quran Al-Islam. Jangan bilang mati dia kami doa, tidak, lesi tak boleh sih mati. Kenyataan yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak akan menzalimi kita dalam musibah, tetapi Allah akan menguji kita dan memberikan banyak hikmah di balik musibah. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu anak-anak yang kita harapkan tidak begitu saja bisa tumbuh dan kemudian ada hasilnya, hasil yang maksimal kalau tidak ada usaha, ikhtiar dan doa yang kuat dari kita. Ya, seperti doanya tadi ya, di surah Al-Furqan. Yang masih muda-muda, yang masih produksi, bapak-bapak yang masih memproduksi, doanya dihafal mati. Ya maitani wa apala doa tapi dia loh jadi jahat. Iya. Nolak apa biasa tak balik tuh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu doa sebelum makan. Tapi kalau doa sebelum campur, lain. Dan itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kehadiran kita di tempat ini, ya, dalam rangka bersilaturahim, menghibur, taksih itu menghibur, ya, sahibul baik yang lagi berduka kurang lebih sepekan ini, insya Allah. Saya kira Ustaz Mustafa, kita semua bersangka baik bahwa duka insya Allah akan sembuh dengan waktu, sembuh dengan Al-Quran, bacaan Quran, ya, karena kita tahu persis Ustaz Mustafa juga bacaan Qurannya lebih baik daripada saya. Seperti tadi kakaknya, saudaranya Ustaz Mustafa yang tinggal di Buntot ini di Laut. Beliau adalah guru mengaji di sana. Saya kenal 2 tahun yang lalu dengan beliau. Alhamdulillah, murid mengajinya kurang lebih 50 orang di masjid. Alhamdulillah. Dan Al-Quran insya Allah pasti akan menjadi obat untuk orang yang berduka. Doa, zikir adalah obat. Karena yang namanya duka, musibah, tidak ada orang yang merasa senang, tidak ada orang merasa tertawa, tetapi pasti ada perasaan tidak nyaman. Saya kemarin bukan duka mati, tapi terkadang sepertinya lebih dahsyat daripada duka mati. Dan hampir semua orang histeris karena tiba-tiba ada seorang marbot masjid menghamili sepupunya. Sepupunya ini adalah tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Marbot ini ada anaknya dan saya dipanggil untuk menjadi penasehat semuanya. Seperti luar biasa dibanding seperti itu. Akhirnya kita serahkan ke polisi untuk mengisahkan karena tidak jalan buntu. Balik sudah mau bermain.
Parang sudah bermain, ya Allah, ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita jaga harga diri kita, keimanan kita, karena yang namanya berbuat dosa tidak memilih merek, ustadzkah, marbotkah, kiaikah, karena biasa kita lihat di TV pimpinan pondok, santrinya, orang tua, anaknya, laki-laki, kakak, adik, nauzubillah. Aja kecapai nasa sapu sen namun tuh ustaz dia mana magaga. Oh. Dan kalau itu terjadi jauh lebih parah dibanding duka kematian. Karena itu membawa efek tidak bisa terlupakan sampai mati. Olehnya itu Bapak Ibu sekali lagi, ini adalah banyak pelajaran-pelajaran kita sharing supaya kita saling menjaga. Karena biasa tuh itu biasa si percaya tahu itu tidak. Asa taruh nih Pak, anak boleh nanu tuh Pak Sabtu Sena gandengi anak, oh jangan. Anu nama tuh guruna, oh tidak. Jadi mari kita saling menjaga diri kita, iman kita. Di suasana seperti ini perlu kita saling mengingatkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan sekali lagi terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa viral tadi siang bahwa El Nino ini diperkirakan berakhir di bulan 10 2023. Jadi kurang lebih lagi 2 bulan menurut BMG yang saya dapatkan tadi di siang hari. Mari kita saling menjaga, jangan terlalu boros air, jaga keamanan api kita, jangan sampai sahabat menjadi musuh. Ini juga bahagian daripada saling mengingatkan. Karena saya kemarin 17 Agustus, loka bini kumat kema yang mengucili hal mulai menasuka mempala balik kan sama puri mana subale bini kuna pemberde upale wani sebelum loka masuk pajanisa 3 rakaat salat kuku ingat imam terpaksa lah kita imam panci dia tuh masuk pajang biasa mereka dia nggak pas rukuk dia kagak tuh dia lari baru rumahku pintu pagar ada kuncinya, pintu rumah ada kuncinya. Ya Allah, jadi saling mengingatkan. Ini juga bahagian dari dalam saling mengingatkan dalam banyak persoalan Bapak. Karena saya sendiri yang mengalami. Jadi mari kita sama-sama ya. Malam ini kita tidak seperti malam-malam awalnya kita sedikit senyum-senyum ya, karena yang punya rumah juga sudah mulai ada senyuman. Beda dengan malam pertama belum ada senyuman ya, karena memang seperti itulah suasana. Malam ini sudah ada senyuman, malah Sahibul Bait karena senyumannya sudah mulai muncul, malah sudah menyiapkan sedikit cicipan-cicipan yang bisa dicicipi malam ini. Insyaallah semoga majelis ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan ya, terutama kalau Sahibul Bait, saya wakili Sahibul Bait, kalau ada kehilapan di dalam bertetangga, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ada kehilafannya tolong dimaafkan. Lebih terkhusus almarhum Ananda, kalau sekiranya ada ibu, ada saudara-saudara yang lain pernah tersakiti hatinya oleh Mufti Al-Barani, saya kira berlapang semua dada kita untuk memaafkannya insyaallah. Dan kita mari sama-sama mendoakan almarhum dan semoga doa kita insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa. Jangan main HP dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan ni'mahu wa yukafi masira. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya karim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, kami mohon ampun ya Allah, kami mohon maaf ya Allah, ampuni dan maafkan seluruh kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pelihara dan rawatlah kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, ya Allah. Kami dulu bersimpuh di tempat kediaman saudara kami ya Allah, Ustaz Mustafa ya Allah, yang baru saja berduka ya Allah. Kau panggil anak yang tercinta ya Allah, Mufti Al-Balad ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, lapangkan kuburannya ya Allah, berikan cahaya di dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah penjemput orang kedua orang tuanya ya Allah di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami yakin orang tuanya yang sekarang ini Allah ditinggalkan oleh almarhum akan ikhlas dan penuh dengan kesabaran ya Allah. Allahumma ya Allah, beliau almarhum saya kami yakin ya Allah, dosanya tidak seberapa, amalnya insya Allah ikhlas. Engkau terima seluruh amal kami. Amin ya Allah. Engkau ampuni ya Allah seluruh dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami pasti semua akan menyusul almarhum yang lain ya Allah. Amin ya Allah. Kami pasti akan menyusul. Ya Allah, terima amal-amal kami ya Allah, dan ampuni seluruh dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga Allah memaafkan dan merahmati kita semuanya. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.